Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, tema kita pada kali ini adalah mengenai arti dari luhur di dalam kalimat perjalanan Triluhur. Saudaraku, video kita pada kali ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya mengenai arti dari perjalanan Triluhur, di mana arti dari perjalanan Triluhur yakni perjalanan adalah suatu proses kehidupan manusia di atas dunia ini, dan tri adalah 3 unsur di dalam diri manusia, yaitu setiap manusia mempunyai jasmani, lahir, mempunyai niat atau batin atau sering disebut dengan rohani, dan yang ketiga di dalam diri manusia mempunyai roh ataupun sang hidup. Itu sudah dijelaskan dalam video-video tentang jasad, rasa, dan sang hidup dalam video tersendiri. Dan di sini kita akan bersama-sama membahas tentang arti dari luhur di dalam kalimat perjalanan Triluhur. Kalau kita mengatakan luhur di sini secara umum kita rasakan adalah sesuatu hal yang tinggi, sesuatu hal yang atas. Sebagaimana contoh, misalkan anak itu perbuatannya luhur, ataupun ada suatu kalimat anak itu tutur katanya sangat luhur. Dari kata luhur ini dikesankan ataupun digambarkan seolah-olah suatu ucapan yang tinggi, ucapan yang atas. Itulah luhur. Dan di dalam ajaran perjalanan Triluhur, pengertian luhur ini lebih diperdalam lagi. Ya, ini luhur itu adalah suatu sifat yang baik, di mana sifat yang baik ini adalah sifat yang sesuai dengan hati nurani manusia. Keluhuran adalah perbuatan baik, kemauan yang baik, di mana perbuatan dan kemauan yang baik ini adalah dilandasi dari rasa suci yang ada di dalam hati nurani manusia. Oleh karena itu, menurut ajaran perjalanan Triluhur, di dalam kita berbuat baik itu bukanlah berbuat baik ataupun kebaikan yang didasari atau dilandasi karena kita itu ditakut-takuti, kita diancam, ataupun kita dipaksa sehingga kita berbuat baik ataupun kebaikan. Di samping itu, menurut ajaran perjalanan Triluhur, kalaupun kita akan berbuat baik ataupun berbuat kebaikan, itu bukan karena kita diberikan suatu harapan, bukan dijanji-janjikan, bukan karena berbuat kebaikan karena ada suatu kepentingan pribadi. Akan tetapi di dalam ajaran perjalanan Triluhur itu, berbuat kebaikan adalah dilandasi dari hati nurani manusia. Bukan dilandasi kalau di dalam bahasa Jawa itu misalkan karena diiming-imingi ataupun diamang-amangi. Artinya perbuatan baik itu bukan karena dijanji-janjikan dan bukan karena ditakut-takuti. Tapi perbuatan baik dan kebaikan itu adalah suatu perbuatan yang dilandasi oleh kesadaran manusia untuk mengikuti hati nuraninya atau rasa sucinya yang ada di dalam diri manusia itu sendiri, yaitu yang berlandaskan dasar peri kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. Inilah yang dimaksud di dalam ajaran perjalanan Triluhur, berbuat baik yang menuju pada keluhuran budi manusia. Memang untuk mencapai berbuat baik sehingga tercapainya keluhuran budi pekerti manusia ini tidaklah mudah. Banyak upaya dan cara di dalam ajaran perjalanan Triluhur,
baik secara lahir yaitu dengan pengertian maupun secara spiritual yaitu mohon kekuatan daya mujizat dari kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci. Di samping itu, di dalam ajaran perjalanan leluhur untuk menjaga dan membawa manusia ataupun warganya agar bisa melaksanakan keluhuran budinya, berbuat baik dilandasi dengan rasa sucinya. Di dalam ajaran perjalanan leluhur di dalam ajarnya memberikan suatu landasan untuk manusia, di mana landasan ini adalah suatu paduan pokok di dalam kita berperilaku di kehidupan sehari-hari. Landasan ini disebut dengan janji 7. Janji 7 ini berisi tentang suatu kalimat ajakan, suatu kalimat untuk membuat suatu kesadaran manusia untuk bisa melaksanakan keluhuran budinya, kebaikan untuk dirinya maupun kebaikan bagi sesama manusia dan sesama umat Tuhan. Di mana janji 7 ini berbunyi, yang pertama, saya melindungi saya di dalam keselamatan di dunia dan akhirnya. Yang kedua, dan saya berbuat kebaikan sesamaku. Yang ketiga, dan saya akan sayang menyayangi sesama manusia. Yang keempat, dan saya akan menuruti perasaan hatiku yang suci. Yang kelima, dan saya akan mencari persaudaraan yang seluas-luasnya. Yang keenam, dan saya menghendaki perdamaian lahir maupun batin yang abadi. Yang ketujuh, dan saya akan berjalan di jalan yang terang dan sebenar-benarnya. Inilah landasan dari ajaran perjalanan leluhur yang dikenal dengan janji 7. Untuk pembahasan lebih luas tentang janji 7 nanti kita bisa bahas dalam video-video lainnya tentang janji 7 ini. Itulah saudaraku, bahwa luhur di dalam ajaran perjalanan leluhur adalah sekali lagi kita berbuat baik. Berbuat baik bukan karena dasar nafsu-nafsu pribadi, nafsu-nafsu jasmani, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan itu dinilai dengan suatu kesadaran untuk menuruti hati nurani atau rasa suci yang ada di dalam diri kita dan dijabarkan di dalam ajaran perjalanan leluhur dengan janji 7-nya. Demikianlah saudaraku penjelasan kata luhur di dalam pengertian perjalanan leluhur. Sekian dan terima kasih.